Halo sobat ini, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja yuk kita gaskan Feng Hao-nya part ke 61 60 entah 61 nih. Ya gitulah. Mereview sedikit dari part sebelumnya, tes yang dilakukan oleh Nona Yun ternyata membuktikan kecurigaan dari Presdir Guild Alchemist akan potensi gila yang dimiliki oleh Nona Yun yang ternyata begitu dites dengan menggunakan Pharmacop surgawi ternyata ya, Pharmacop itu bereaksi. Yang artinya Nona Yun dia memiliki bakat untuk menjadi seorang alchemist tingkat surgawi dan hanya membutuhkan sedikit pelatihan agar membuat dirinya dapat menjadi seorang alchemist surgawi yang membuat para tetua mereka langsung mengambil sikap waspada. Dan itu membuat Feng Hao yang melihatnya dia pun sedikit bingung. Hei Nona Yun, ternyata dia memang adalah gadis yang terlahir untuk menjadi seorang alchemist. Wow. Namun di sini Feng Hao dia juga bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Kenapa orang-orang tua itu mereka sangat bersemangat sekali? Ya, ini adalah hal yang wajar Master Feng. Karena di kota ini, walaupun ini adalah kota suci, tapi tetap saja ada sekumpulan organisasi yang akan menyerang para alkemis surgawi kapan saja. Karena benar saja tidak membutuhkan waktu lama. Padahal baru beberapa menit saja dipublikasikan kalau alkemis surgawi yang ke-11 telah terlahir. Langsung muncul beberapa sosok yang akan mengincar nyawa dari Nona Yun. Dan Feng Hao dia pun merasakan kalau sosok yang datang ini bukanlah seorang manusia. Mereka adalah para boneka yang dikendalikan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Layaknya pasukan milik keluarga Feng. Dan tahu kalau ini akan berbahaya, Feng Hao dia pun langsung mengambil sikap dan akan langsung menyerang. Namun yang ada, bam! Feng Hao dia langsung tersungkur. Dan melihat ini semua, para tetua mereka pun sadar apa yang sebenarnya terjadi. Yang membuat mereka langsung mengambil langkah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Feng Hao. Langsung bertarung melawan sosok yang ingin menghabisi Nona Yun. Namun dari benturan itu, walaupun 1 lawan 2, tapi tetap saja para tetua mereka sempat terdorong beberapa langkah. Sosok boneka itu dia sangat kuat. Kekuatannya benar-benar ada di atas kita berdua. Sedangkan untuk Feng Hao dirinya masih tersungkur dan mencoba untuk dapat memulihkan diri secepat mungkin. Master Feng, apakah kau baik-baik saja? Ya. Tentu saja. Dimana Feng Hao dia juga berujar, para tetua, berhati-hatilah. Pasukan boneka itu dia tidak cuma ada satu, masih ada satu yang lainnya. Yang membuat para tetua dan juga semua para pasukan penjaga langsung mengambil sikap melindungi Nona Yun apapun yang akan terjadi. Meskipun mereka harus kehilangan segalanya. Semuanya cepat lindungi Nona Yun apapun yang terjadi. Maka dari itulah pertempuran di tempat ini tidak lagi dapat dihindari. Para tetua mereka bertarung habis-habisan untuk dapat melindungi Nona Yun dari mesin pencabut nyawa. Siapa yang berani melakukan ini? Mengirimkan seorang boneka assassin untuk menghabisi para benih alkemis surgawi. Dan di sini Presdir dia mengatakan kalau ini adalah ulah dari sebuah organisasi assassin, organisasi terbesar nomor 2 di dunia. Mereka telah melakukan hal ini lebih dari 300 tahun yang lalu, yang membuat para bakat-bakat muda terbaik, para calon alkemis surgawi mereka kehilangan segalanya. Di sini Presdir dia juga mengatakan cukup disayangkan ketika para tetua agung meminta kepada dunia untuk menghancurkan organisasi itu. Namun sayangnya kami tidak menemukan jejak dari organisasi itu. Ini benar-benar memuakkan. Lantas mereka melakukan ini untuk apa? Tanya dari Feng Hao. Entahlah, aku juga tidak tahu Master Feng. Sambut dari Pak Tua ini. Oke, baiklah, aku mengerti. Tapi jika saja organisasi assassin nomor 2 aja telah sekuat ini, lantas bagaimana mereka yang ada di peringkat pertama ya? Siapa mereka? God's Killer. Mereka menyebut diri mereka seperti itu. Ucap Pak Tua ini. Sedangkan di sisi lainnya, para tetua mereka pada akhirnya dapat mengalahkan para boneka ini. Namun karena ini hanyalah boneka dan takut akan dapat kembali bangkit, mereka memutuskan untuk dapat menghancurkan boneka ini sampai ke akar-akarnya. Sebelum pada akhirnya muncullah 2 orang tua, para wakil presdir di Guild Alchemist Pusat. Di mana dia juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua yang telah membawa 2 anak muda yang sangat berbakat ini.
Namun melihat bakat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Feng Hao, Pak tua ini dia menyarankan agar kenapa kau tidak tinggal di tempat ini saja, nak. Yang membuat Feng Hao dia berujar, ya terima kasih master, hanya saja anak muda ini lebih suka bertualang dan ya tujuan anak muda ini datang ke tempat ini hanya ingin meminta beberapa saran dengan penyakit yang mungkin saja bersembunyi di tubuh anak ini. Jadi apakah mungkin? Ya di sini Pak tua ini dia pun paham apa maksud dari Feng Hao. Baiklah nak, saya akan mencoba memeriksanya, sambut dari Pak tua ini. Maka dari itulah kini Pak tua itu dia pun melakukan sebuah pemeriksaan kepada Feng Hao dengan kemampuan yang dia miliki yang merupakan alkemi surgawi yang telah berpengalaman. Dan ia sungguh sangat terkejut ketika dia merasakan kalau anak yang ada di depannya ini sangat luar biasa. Nah, adik kecil, apakah kau seorang alkemi surgawi juga? Apa? Mendengar hal itu tentu saja membuat para tetua lainnya mereka juga terkejut. Bagaimana bisa anak semuda ini telah menjadi seorang alkemis tingkat surgawi? Namun di sini Pak tua itu dia juga berujar, Tuan Feng, orang tua ini tidak bisa melakukan apapun untukmu. Maafkan saya. Namun aku sarankan agar dirimu ikut bersama kami pergi ke Holy Land di tempat para tetua agung berada. Ayolah, silakan ikuti saya. Saya akan membuka jalan untuk dirimu. Maka dari itulah kini di tempat khusus, tempat di mana para tetua utama berada, Feng Hao dia pun datang ke tempat suci para alkemis menggunakan sebuah kapal khusus milik para tetua. Dan di tempat inilah auranya ternyata sangatlah berbeda, sangat tenang. Dan juga Feng Hao dia dapat merasakan kalau di tempat ini tumbuh ribuan herbal langka yang tidak mudah ditemukan di tempat lainnya. Dan untuk menuju tempat para tetua utama, mereka harus melewati sebuah gerbang besar yang ada di celah-celah dua bukit batu. Dan di tempat inilah Nona Yun dia kembali dites kemampuannya di hadapan para tetua utama. Di mana gadis Yun dia benar-benar sangat luar biasa. Dirinya ternyata dapat memecahkan rekor dalam mengaktifkan Pharmacop, yaitu 17 menit. Karena rekor sebelumnya yang tercepat tercatat ada di angka 18 menit. Ucap dari salah seorang tetua utama, yaitu tetua 6. Dan tentunya hal itu membuat Nona Yun dia sangat senang dengan pencapaian yang dapat dia lakukan. Dan dengan bakat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nona Yun, di sini tetua 6 dia mengatakan kalau Nona Yun dia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dapat menjadi seorang tetua utama yang membuat para orang-orang tua ini mereka tidak percaya. Apa? Bukankah ini terlalu mengerikan? Namun di sini tetua 6 dirinya yang juga melihat ada bocah lainnya lagi membuatnya bertanya, adik kecil, siapa namamu dan kenapa kau ada di aula dalam? Dan mendengar hal itu di sini salah seorang tetua yang ada di tempat ini dia berujar, Salam tetua 6. Anak ini dia sangat luar biasa. Dia dapat melihat para assassin itu lebih awal. Anak ini dia telah membantu kami menyelamatkan Nona Yun. Mendengar hal itu membuat tetua 6 dia sangat senang. Anak, terima kasih. Apakah kau mau bergabung dengan kami di Holy Land-ku ini? Namun di sini Feng Hao dia dengan sangat sopan menolaknya. Karena memang tujuannya datang ke tempat ini cuman ingin memeriksa penyakit yang mungkin saja ada di dalam tubuhnya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan melakukannya untuk dirimu, sambut dari tetua 6. Maka dari itulah kini di aula pengobatan tetua 6 dirinya mencoba memeriksa tubuh Feng Hao dengan kemampuan yang dia miliki. Dan dia dapat merasakan kalau Feng Hao bocah ini di dalam tubuhnya terdapat herbal tingkat raja yang telah dia murnikan dengan Pharmacop yang dia miliki. Dan itu membuatnya berujar, "Nak, apakah kau juga seorang alkemis tingkat surgawi?" Dan begitu hal itu dibenarkan oleh Feng Hao di sini, tetua 6 tanpa pikir panjang dia langsung spontan menawari Feng Hao posisi tetua. Tuan Feng, apakah kau bersedia untuk menjadi seorang tetua di Holy Land-ku ini? Ujar dari Pak tua itu yang membuat Feng Hao dia sedikit bingung. Maaf tetua, anak ini terbiasa hidup bebas, jadi anak ini tidak suka terikat seperti itu. Master, maaf, ujar dari Feng Hao. Namun di sini Pak tua ini dia mengatakan kalau untuk menjadi seorang tetua di Holy Land tidak harus terikat dan menetap di tempat ini selamanya. Kau dapat pergi kemanapun yang kau mau dengan status seorang tetua.
Mendengar hal itu membuat Feng Hao ya jelas tentu saja mau. Dengan benefit seorang tetua dan tanpa harus terikat, ya jelas Feng Hao dia mau melakukannya. Yang membuat Feng Hao dia pun setuju dan mendapatkan sebuah liontin giok sebagai penanda seorang tetua. Namun tak lama setelahnya datanglah seorang tetua lainnya yang membuat tetua 6 ini dia langsung mengambil sikap sopan menyambut orang tua itu. Salam tetua agung. Ujian dari tetua 6 menyambut datangnya salah satu dari 3 tetua agung yang ada di tempat ini. Di sini tetua agung yang datang dia pun bertanya kepada Feng Hao, "Nak, jenis farmakop apa yang ada di dalam tubuhmu?" Ya, salam tetua agung, saya rasa ini adalah tingkat surgawi. Ucap dari Feng Hao yang membuat patua ini dia tidak percaya begitu saja. Karena dia merasakan kalau farmakop yang ada di dalam tubuh Feng Hao ini jauh lebih daripada itu. Dan ketika patua ini bertanya kepada Feng Hao kapan dia datang ke tempat ini, membuatnya sangat terkejut ketika Feng Hao dia mengatakan kemarin malam. Karena memang kemarin malam terjadilah sebuah peristiwa yang mengguncang langit kota. Ditambah dia dapat melihat aura yang dilepaskan oleh Feng Hao yang sangat luar biasa. Aura khas seorang alkemis tingkat atas. Yang membuat patua ini dia berpikir jangan-jangan anak ini dia adalah seorang master virtual yang memiliki farmakop tingkat divine. Maka dari itulah tanpa pikir panjang tetua agung dia mengajak Feng Hao untuk ikut bersama dengan dirinya. Junior Feng, bisakah kau mengikuti orang tua ini sebentar? Ada tempat yang ingin orang tua ini tunjukkan kepada dirimu. Ya aduh sorry guys kalau misalnya ada noise ya guys, tiba-tiba hujan cuy. Waduh. Tapi ya semoga aja sih nggak deras sekali hujannya jadi nggak ganggu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan kini ternyata tetua agung di sini dia membawa Feng Hao menuju tempat lainnya, tempat di mana 2 orang tetua agung lainnya sedang bermain catur. Tetua Bei, tetua Hui, lihatlah ada seorang tamu yang aku bawa. Apakah ini adalah adik kecil yang bernama Feng Hao? Sambut dari Pak Tua Agung. Pak Tua Agung. Tetua Agung yang sepertinya sudah tahu rumor tentang Feng Hao. Tuan Feng, bagaimana kemampuanmu dalam bermain catur? Ayo, bermainlah 2 ronde dengan orang tua ini. Ajak dari tetua agung lainnya. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar, jika murid ini bermain dengan para tetua, murid ini tidak yakin dapat bergerak walaupun ya cuma 1 langkah. Sambut dari Feng Hao. Di sini tetua agung dia juga berujar, "Nak, jika kau menyukai tempat ini, kau bisa tinggal di tempat ini. Lagi pula, di tempat ini sangatlah luas." Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya orang tua ini membawanya ke tempat ini hanya untuk meminta diriku menetap di tempat ini, di Tanah Kudus Holy Land. Namun sayangnya ya tentu saja aku tidak bisa melakukan hal itu karena masih banyak hal yang harus aku lakukan di luar sana. Dan itu juga membuat Feng Hao dia harus menolak permintaan para tetua dengan sangat hati-hati. Mendengar hal itu di sini para orang tua itu mereka ingin berbicara dulu bertiga. Dan Tuan Feng, kau dapat berkelilinglah sejenak untuk melihat apa yang mungkin ada di tempat ini. Sepertinya ini tempat cukup menarik loh. Maka dari itulah kini 3 orang tetua agung mereka mengadakan sebuah pertemuan penting membahas tentang Feng Hao. Dan karena mereka bertiga adalah tetua agung, mereka pun sadar dengan apa yang dimiliki oleh Feng Hao dan mereka yakin 1000% kalau anak itu dia memiliki farmakop tingkat divine. Dia adalah pemilik dari tempat ini. Namun sepertinya anak itu dia masih tidak mau mengungkap identitas aslinya. Ya, kalau begitu kita harus membuat anak ini tetap tinggal di Holy Land ini. Dan beberapa saat kemudian setelah pertemuan penting itu, para orang tua itu mereka meminta untuk Feng Hao agar mau tinggal di tempat ini. Namun mereka juga cukup terkejut ketika Feng Hao dia mengatakan kalau Feng Hao dia tidak ingin ada di tempat ini dan ingin pergi menuju tempat yang jauh, yaitu tempat tanah terlarang Beimang. Apa? Beimang? Tuan Feng, apa yang kau inginkan di tempat itu? Kenapa Tuan Feng harus pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Dan jika Tuan Feng membutuhkan sesuatu, orang tua ini akan mengirimkan beberapa orang master kuat untuk melakukan apapun yang Tuan Feng inginkan. Tunggulah dalam setengah bulan. Orang tua ini akan mendapatkan apapun yang Tuan Feng inginkan.
Ujar dari salah seorang tetua agung untuk membujuk Feng Hao agar tetap mau tinggal di tempat ini. Namun di sini Feng Hao dia tetap tidak mau dan dia menolak dengan sangat halus. Dia meminta maaf karena dia harus pergi ke Beimang. Dia memang harus pergi ke Beimang dan tidak bisa ditolak. Karena ini adalah hal yang memang harus aku lakukan sendiri, Master. Ucap dari Feng Hao. Baiklah, kami mengerti Tuan Feng. Kalau begitu, ya sebelum kau pergi, marilah ikut dengan diriku. Aku ingin menunjukkan satu tempat yang bagus untuk dirimu. Ajak dari patua ini. Maka dari itulah Feng Hao dia pun dibawa menuju sebuah tempat di mana seluruh tanaman herbal tumbuh dengan sangat subur. Dan ini sangatlah luar biasa. Mereka semua tumbuh dengan sangat subur di tempat ini. Semua herbal-herbal tingkat atas ada. Herbal-herbal tingkat raja semua ada tumbuh subur dengan mantap di tempat ini. Namun dari semua herbal yang ada di tempat ini ada satu yang menarik perhatian dari Feng Hao, yaitu sebuah anggrek yang terlihat sangat luar biasa. Namun sayangnya orang tua itu mengatakan kalau herbal itu ternyata tidak berguna ketika dia dipetik. Karena begitu terlepas dari tangkainya maka herbal itu akan langsung berubah menjadi tanaman biasa yang tidak berguna. Di sini para tetua mereka juga mengatakan kalau di tempat ini Farmakop pertama kali muncul di dunia dan pemilik Farmakop pertamalah yang membangun tempat ini. Namun sayangnya orang itu telah menghilang. Yang artinya selama ada orang yang memiliki Farmakop tingkat Divine atau Holy Tier, maka orang itu berhak menjadi tuan dari tempat ini. Ujar dari patua itu yang ingin menyindir keras Feng Hao agar mau menjadi tuan atau Holy Master di tempat ini. Karena sejatinya mereka tahu kalau Feng Hao dia memiliki apa yang mereka cari selama ini. Orang yang memiliki Farmakop tingkat Divine. Dan jelas tawaran itu sangat menggiurkan bagi Feng Hao. Karena Feng Hao dia juga tahu kalau orang-orang tua ini mereka sengaja membawanya ke tempat ini agar diriku mau mengaku memiliki Farmakop tingkat Divine yang ada di dalam tubuhku. Tapi jika aku melakukannya, aku tidak akan memiliki sebuah kesempatan untuk pergi ke Beimang. Maka dari itulah Feng Hao karena dia harus pergi menyelamatkan putrinya, dia harus merelakan posisi Holy Master di tempat ini. Baiklah, Junior ini mengerti dan aku harap para tetua agung dapat segera bertemu dengan Holy Master. Selain itu juga Junior izin pamit karena Junior harus pergi. Dan itu membuat salah satu tetua yang mendengarnya dia geram. Wah, Tuan Feng, kenapa? Kenapa kau menyembunyikan itu? Wah, tapi langsung ditutup mulutnya oleh tetua lainnya. Karena memang orang yang mereka cari selama ini adalah Feng Hao. Namun ternyata Feng Hao enggak mau. Namun karena Feng Hao memutuskan untuk tetap pergi, di sini para tetua agung lainnya mereka pun tidak dapat menghentikan Feng Hao. Maka dari itulah mereka memutuskan untuk memberikan bekal aja berupa herbal yang sangat luar biasa. Tuan Feng, karena Anda tidak mau tinggal di tempat ini, baiklah. Orang tua ini hanya dapat memberikan sedikit hadiah untuk Anda. Di dalam benda ini terdapat lebih dari 100.000 herbal untuk Anda. Dan ini adalah sedikit hadiah dari kami. Dan karena Tuan Feng mau pergi ke Beimang, baiklah, aku sarankan agar Tuan Feng selalu memakai jubah alkemis. Karena dengan begitu, keselamatan Tuan Feng akan lebih terjamin. Baik, aku mengerti. Terima kasih, sambut dari Feng Hao. Namun sebelum pamit, Feng Hao dia berujar, Tetua Agung, aku bisa minta tolong gak? Agar para tetua mau menjaga Nona Yun. Ya, tentu saja. Secara alami kami akan melakukannya yang terbaik. Sambut dari tetua lainnya. Dan karena Feng Hao dia akan pergi, maka dari itulah salah seorang tetua akan mengutus salah seorang untuk mengantarkan Feng Hao pergi langsung ke Beimang. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun pergi ke Beimang menggunakan kapal khusus dari Serikat Alkemis, menggunakan arai besar juga lagi, arai teleportasi. Dan setibanya di Beimang, Feng Hao dia pun langsung pergi menuju kedai kopi karena memang untuk mencari informasi kedai kopi adalah tempat yang paling mantap. Dan di tempat inilah di sela-sela Feng Hao sedang santuy, dirinya mendapatkan seseorang yang memanggil dirinya. Halo Tuan Alkemis, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Ujar dari seorang gadis yang membuat Feng Hao dia ternotis. Karena dia sadar betul suara itu, aku sepertinya mengenalinya. Suara yang sangat tidak asing di telingaku.
Dan begitu Feng Hao dia melirik ke arah sumber suara itu, dia pun ternotis kalau ternyata suara itu adalah suara dari si gadis oranye ini yang dulu pernah diintip saat dia sedang biur-biur gitulah di air terjun. Dan itu ada di part ke-6 di pertemuan pertama mereka. Wah, dan ya selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Gue nggak tahu kapan bisa upload lagi coy, soalnya emak gue lagi sakit, dirawat di rumah sakit. Jadi ya ketika gue ada kesempatan gue bakal bikin. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa upload mungkin sekitaran ya 3-7 hari lah, sampai emak gue bisa balik ke rumah. Jadilah barulah gue bisa upload normal seperti biasa. Karena ya gitulah kan, namanya juga anak ya coy ya, sebagai anak ngerawat orang tua ya gimana gitu kan. Dan ya terima kasih yang udah bantu doain, dan yang belum doain bantu doain ya, biar semua bisa berjalan dengan normal seperti sedia kala. Oke, dan terima kasih untuk semuanya yang masih juga nonton, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, terima kasih.